Ya. Selamat siang, Bu Komang. Oke, selamat siang Pak Agung. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Komang? Astungkare, hari ini kabar saya baik Pak. Nah, Bapak sendiri gimana kabarnya nih? Hmm, saya juga baik, Bu Komang. Jadi sebelum Ibu Komang melakukan kegiatan kucing hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini sama Bu Komang. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu Komang. Ya, Dan baik, Bu Komang, pada kucing hari ini, coach dan kuci saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Komang memberikan pertanyaan berbobot pada kuci dan bagaimana kuci itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing ya Bu Kemang, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu Komang itu, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Komang kembangkan pada kegiatan kucing hari ini? baik Bapak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing hari ini itu yang pertama itu adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, jadi ada ketiga kompetensi yang ingin Ibu Komang kembangkan, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, yang kedua ini Bu Komang, Ya. bagian mana dari ketiga kompetensi itu yang secara spesifik ingin Bu Komang kembangkan dalam kegiatan observasi hari ini? Baik Bapak. Jadi di antara ketiga kompetensi tadi itu yang secara spesifik ingin Tiang kembangkan atau diobservasi nanti itu adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, nah yang terakhir ini Bu Komang, terkait dengan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Komang inginkan apa dari kegiatan hari ini? Jadi menurut Tiang nanti indikator ketercapaiannya itu adalah di mana coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, Pak. Oke, jadi nanti Koci bisa menemukan solusi ya dari masalahnya. Iya, benar, Pak. Baik, baik Bu Komang, jadi itu saja dulu kegiatan awal yang ingin saya lakukan. Silakan dah Bu Komang lanjutkan kegiatan kucingnya. Nanti saya izin untuk mengamatinya, ya Bu Komang. Nggih, Pak. Ngiring-ngiring. Selamat siang Pak Ari. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Komang. Kabar saya baik. Nah, Ibu bagaimana kabarnya? Ya, kabar saya Sungkare juga baik, Pak. Nah, kemarin Bapak sempat nelpon, nggih. Cuman waktu itu saya ada kegiatan, Pak. Maaf sekali ya. Eh, Sepertinya ada sesuatu yang mau diobrolin ya, Pak ya? Iya nih, Bu. Ada hal yang ingin saya ceritakan. Bu Komang ada waktu ya? Kebetulan hari ini saya tidak ada kesibukan, Pak. Jadi kita bisa ngobrol lama kok, tidak apa-apa, Pak. Begini, Bu Komang. Saya memang perlu seseorang untuk saya ajak berbagi tentang Hmm. apa yang saya sedang rasakan. Kemudian, terima kasih nih, Bu Komang, sudah bersedia meluangkan waktu untuk membantu saya. Iya. Oke, jadi apa nih yang saya bisa bantu Pak Ari? Kemudian apa sih yang Bapak ingin peroleh dari hasil obrolan atau diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu Komang, dari masalah saya yang saya hadapi sekarang ini, Bu Komang. Kira-kira selain solusi, apakah ada lagi yang mau Hmm, diobrolkan? Iya, ini kebetulan saya masih bingung sama masalah saya ini dan saya ingin mengetahui nih kenapa bisa seperti ini gitu. Oh, begitu nggih. Nah sekarang bisa nggak Pak Ari ceritakan situasi apa sih yang sedang Bapak hadapi dan rasakan itu?
Begini Bu Komang, saya merasa beban sebagai guru IT melihat cara mengajar sebagian besar rekan-rekan guru itu masih menggunakan metode konvensional dan sepertinya tidak ada respon juga dari ibu kepala sekolah mengenai hal ini. Kenapa Pak Ari merasa seperti itu nggih? Bisa dijelaskan kepada saya mungkin? Jadi begini Bu, saat ini kan di sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi sebagai guru kita kan berkewajiban melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya dengan merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zaman peserta didik. Salah satunya adalah penggunaan IT dalam pembelajaran. Namun sebagian rekan guru di sekolah saya itu belum menerapkan hal tersebut. Dan sebagai guru BKTIK di sekolah saya ingin berperan dalam memperbaiki hal ini. Namun jika saya bergerak sendiri, saya takut dikatakan menggurui oleh rekan-rekan karena dari kepala sekolah sendiri tidak ada yang mempermasalahkan hal itu. Gitu, Bu Komang. Oh begitu nggih Pak nggih. Ya. Jadi Bapak itu merasa beban karena sebagai guru IT itu tidak bisa mengembangkan metode pembelajaran yang berbasis IT pada rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian juga Bapak kepala sekolah mungkin tidak ada respon ya, berupa dukungan mungkin ya, untuk memperbaiki hal tersebut. Benar seperti itu Pak ya? Iya, benar Bu Maksudnya. Komang. Dan saya ingin sekali bisa mendapatkan solusi dari situasi ini. Wah, ini mulia sekali ya cita-cita Bapak untuk rekan-rekan di sekolah. Nah, kalau boleh nih saya tahu, kira-kira apa sih yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru dan dukungan apa yang Bapak inginkan dari kepala sekolah agar situasi ideal mungkin yang Bapak inginkan itu tercapai? Kalau saya itu yang saya harapkan rekan-rekan guru itu bersedia melaksanakan pembelajaran berbasis IT dan respon dan positif dari kepala sekolah untuk mewujudkan hal tersebut. Itu yang mungkin saya perlukan. Oh, seperti itu. Nah, menurut Pak Ari sekarang ada di skala berapa sekarang kualitas pembelajaran di sekolah Bapak dengan situasi seperti itu dan situasi ideal di skala mana yang Bapak inginkan? Menurut saya sih kalau sekarang situasinya masih di sekitaran skala 5 ya. Dan saya menginginkan peningkatan lah sampai skala 7 mungkin Bu. Oke, jadi Pak Ari menginginkan situasi yang Pak hadapi yang awalnya berada di skala 5 itu menjadi skala 7 ya. Apakah tidak ingin agar skala 8, 9 atau 10 mungkin Pak? Keinginan sih ada Bu. Kalau keinginan pasti selalu ada. Tapi melihat rekan-rekan guru saya sebagian tergolong senior ya. Mungkin ya bisalah untuk mencapai skala 8 lah. Oke, baiklah Pak. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan agar rekan-rekan guru itu bersedia memperbaiki pembelajarannya, ya paling tidak dengan melibatkan IT lah seperti itu? Mungkin ya melalui kegiatan mentoring rekan sejawat atau melalui kegiatan workshop media pembelajaran berbasis IT ya Bu. Wah, ide yang sangat bagus ya Pak Ari ya. Jadi Pak Ari itu akan mengambil langkah untuk melaksanakan mentoring ya atau juga workshop. Nah, kira-kira kalau kegiatan mentoring itu seperti apa yang akan Bapak lakukan dan untuk kegiatan workshopnya itu juga kira-kira seperti apa? Untuk kegiatan mentoring, rencananya itu saya akan koordinasi dengan kepala sekolah dan minta bantuan kepada MGMP masing-masing yang kiranya mampu dalam hal inilah. Kemudian untuk workshop, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah juga agar dalam kegiatan review kurikulum itu disertakan kegiatan workshop media pembelajaran. Ya, mungkin seperti itu sih, Bu. Nah, terus dari kedua ide tersebut, kira-kira dalam waktu dekat ini yang mana yang akan Pak Ari bisa laksanakan mungkin? Ya, mungkin mentoring ya, Bu. Karena kalau workshop kan butuhkan waktu yang lama. Karena butuh banyak persiapan sih. Ya, jadi dalam waktu dekat ini Pak Ari akan merencanakan kegiatan mentoring ya. Nah, apa langkah awal yang akan dilakukan untuk mewujudkan rencana ini, Pak?
Pertama-tama saya akan menyusun rencana kegiatan mentoring ini dengan kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian koordinasilah dengan wakakurikulum dan kepala sekolah. Ya, itu langkah-langkah yang baik yang Pak lakukan ya. Nah, kapan kira-kira itu bisa Pak laksanakan seperti itu? Ya, akan saya lakukan secepatnya, Bu. Besok saya akan menemui rekan-rekan yang sekiranya bisa membantu saya. Kemudian saya akan menemui wakakurikulum. Selanjutnya menyusun rencana kegiatan mentoring. Dan jika sudah selesai akan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Pak Ari akan memastikan bahwa rencana ini bisa berjalan seperti itu? Hari ini akan saya langsung menghubungi rekan MGMP, MGMP saya, dan membuat janji untuk berdiskusi mengenai hal ini besok. Nah, kira-kira sekarang siapa yang akan membantu Pak Ari untuk menjalankan komitmen itu ya, yang tadi Bapak sampaikan itu? Saya akan dibantu oleh wakakurikulum mungkin ya untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya. Iya, ya itu ide yang baik sekali ya Pak Ari ya. Terima kasih, Bu. Ya, nah sekarang dari percakapan kita tadi, apa yang Bapak bisa simpulkan ya dari diskusi kita hari ini? Jadi untuk menghadapi situasi di sekolah saya mungkin ya, saya akan merencanakan kegiatan mentoring dengan rekan sejawat, di mana dalam hal ini saya akan berkolaborasi dengan rekan saya di MGMP dan beberapa rekan lain dalam penyusunan rencana kegiatan. Kemudian saya juga akan dibantu oleh wakakurikulum dalam menjalankannya serta koordinasi dengan kepala sekolah selaku pengambil kebijakan. Wah, saya senang sekali Pak. Ternyata Bapak itu sudah berhasil ternyata ya melalui diskusi hari ini menemukan ide-ide yang sangat bagus sekali untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi. Tapi Niki ya, saya penasaran nih Pak mendengar cerita Bapak selanjutnya setelah nantinya melakukan mentoring. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi ya Pak ya? Ya, pasti Bu, nanti pasti akan saya hubungi Bu lagi. Nah, sekarang bagaimana perasaan atau apa yang Bapak rasakan sekarang setelah kita ngobrol hari ini? Saya merasa lega sih Bu, sudah berbagi permasalahan terkait situasi yang saya hadapi dan menemukan solusinya melalui obrolan kita hari inilah. Baik Pak Ari ya, mungkin obrolan kita hari ini kita cukupkan dulu ya Pak. Nah, ditunggu kabar selanjutnya. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya. Ya, semua. Oke, baik Bu Komang. Jadi tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Komang. Saya lihat sangat interaktif sekali Bu Komang sama coachingnya. Jadi itu terlihat tadi. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan sama Bu Komang terkait kegiatan coachingnya tadi. Jadi apa yang sudah Bu Komang lakukan pada proses coaching tadi terkait dengan indikator keberhasilan yang Ibu Komang inginkan? Baik. Jadi tadi setelah melakukan coaching itu, dalam melakukan proses coaching ya, saya itu sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan dulu, jadi apa yang ingin dicapai oleh coachee dalam percakapan kita tadi, kemudian identifikasi dari permasalahan yang dihadapi coachee, kemudian menyusun mungkin ya, menyusun rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut membantu coachee menemukan solusi dan dari masalahnya seperti itu. Oke, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya juga terhadap proses coaching yang dilakukan Bu Komang itu, jadi Bu Komang sudah berhasil ya menerapkan alur tirta pada proses coaching tadi. Nah, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan lah kepada Bu Komang terkait pengamatan saya tadi. Jadi dalam proses coaching yang dilakukan Bu Komang itu sudah sesuai dengan alur tirta, jadi di mana sudah menanyakan tujuan dari percakapan yang
dilakukan Bu Komang tadi, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Koci. Dan Bu Komang juga sudah mengarahkan si Koci untuk mencari solusi atau rencana aksi atas permasalahannya. Serta Bu Komang juga sudah memunculkan tanggung jawab pada diri si Koci dalam melaksanakan rencana aksinya. Nah, itulah berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap proses kucing dari Bu Komang. Kemudian, dan saya juga mengamati kalau Bu Komang sudah fokus ya, sudah fokus, bisa hadir sepenuhnya dalam proses kucing ini, dan kemudian sudah mendengarkan aktif apa yang disampaikan si Koci, dapat mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menggali atau menuntun potensi yang dimiliki, kemudian menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh si Koci. Nah, jadi sebelum saya akhiri kegiatan pengamatan saya, ada yang ingin saya tanyakan lagi, Bu Komang. Yang selanjutnya tentang kompetensi apa lagi yang ingin Bu Komang kembangkan sesuai hasil coaching yang dilakukan tadi, Bu Komang. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lagi itu adalah ingin lebih memahami proses cerita itu lebih baik lagi, seperti itu, Pak. Oke, Bu Komang. Jadi semoga untuk kedepannya dengan memahami proses cerita dengan lebih baik, proses coaching yang dilakukan Bu Komang nanti dapat berjalan dengan lancar dan dengan lebih baik lagi. Nggih, terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktunya Bu Komang. Sama-sama.